Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan mendiskusikan gagasan Weber yang sebelumnya beberapa minggu lalu sudah pernah kita diskusikan di YouTube. Hari ini kita akan membicarakan salah satu gagasan penting Weber, yaitu tentang paradigma definisi sosial. Begini, Weber ini menarik karena dia bisa kita lihat sebagai antitesa Emil Durkheim. Kalau Emil Durkheim percaya bahwa masyarakat itu ada tersendiri dan terpisah dari diri individu, sementara Weber justru sebaliknya. Yang bagi Weber yang real itu hanya individu. Masyarakat itu hanya sebuah konsep untuk menjelaskan kumpulan individu. Nah, kalau Durkheim enggak, bagi Durkheim masyarakat itu ada sendiri, masyarakat itu bukan sekedar kumpulan dari individu, ada sesuatu yang hanya ada ketika orang berkumpul bersama, ketika individu bersama-sama dengan orang lain, yang kalau individu itu sendirian, maka sesuatu itu menghilang. Nah, itu yang oleh Durkheim disebut dengan masyarakat. Yang kemudian menurut Durkheim bisa kita lihat dalam pranata sosial dan struktur sosial. Nah, posisi Durkheim ini disebut dengan posisi realis. Sementara posisi Weber yang mengatakan bahwa sebetulnya yang ada di dalam realitas itu cuma individu, bukan masyarakat, itu disebut dengan posisi nominalis. Jadi posisi nominalis ini meyakini bahwa yang real itu cuma individu, karena pada hakikatnya kalau sampean misalnya melakukan penelitian sosial, misalnya Anda melakukan penelitian sosial pada satu komunitas atau pada masyarakat desa tertentu, maka yang benar-benar kita lihat, yang benar-benar kita observasi, yang benar-benar kita wawancarai itu sebetulnya ya individu gitu. Karena itu individu itu yang real. Nah, itu posisi nominalis yang dimiliki oleh Weber dan sosiolog-sosiolog lain yang seide dengan Weber. Nah, apa sebetulnya yang dikaji oleh sosiologi nominalis seperti ini? Yang dikaji adalah apa yang oleh Weber disebut dengan definisi sosial. Nah, apa itu definisi sosial? Definisi sosial itu gampang-gampangannya adalah makna-makna subjektif yang muncul dari interaksi antar individu. Jadi bagi Weber, sosiologi itu harus mempelajari sesuatu yang hanya ada di dalam dimensi subjektif manusia yang muncul pada saat dia berinteraksi dengan orang lain. Jadi interaksi yang penuh makna itu yang dipelajari oleh sosiologi, dan itu yang kemudian disebut dengan paradigma definisi sosial. Nah, metode yang dipakai untuk memahami makna-makna subjektif itu oleh Weber lalu disebut dengan Verstehen. Verstehen itu gampang-gampangannya adalah upaya untuk memahami subjek orang yang diteliti itu dengan cara menempatkan diri kita seakan-akan kita berada di posisi subjek, di posisi orang yang kita teliti. Oleh karena itu biasanya orang yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode Verstehen itu butuh waktu yang sangat panjang. Kenapa? Karena tidak bisa ketemu 1-2 kali lalu kemudian kita sudah bisa memahami secara baik tentang bagaimana seseorang itu memahami dunianya, bagaimana seseorang itu mengalami dunia dengan pengalaman-pengalaman subjektifnya. Itu baru bisa kita tahu setelah kita terlibat dalam jangka waktu yang relatif panjang. Jadi tidak benar sebagian orang yang mengatakan bahwa wah, penelitian kualitatif itu mudah karena kita tinggal ketemu 1-2 kali dan selesai itu. Nah, itu kan latihan penelitian. Penelitian kualitatif sebenarnya yang memakai Verstehen sebagai metodenya itu butuh waktu panjang, bukan cuma berbulan-bulan, kadang-kadang bahkan bertahun-tahun. Demi apa? Demi bisa merasakan, demi bisa menempatkan diri kita sebagai peneliti itu seakan-akan kita berada di dalam posisi subjek yang kita teliti. Ya, samalah dengan misalnya kita berada di kos misalnya. Awal-awal baru ketemu dengan teman kos itu kan kita baru meraba-raba, kita menduga-duga, oh orang ini seperti ini, orang ini seperti ini.
Tapi makin lama kita bersahabat, sering ngopi bareng, sering pergi bareng, sering ngobrol bareng, makan bareng. Lama-lama kita tahu apa yang dirasakannya, bagaimana dia memandang dunianya. Ketika ada masalah misalnya, kita tahu apa yang dia rasakan. Nah, untuk bisa mengetahui seperti itu butuh waktu panjang. Nah, metode itu yang kemudian oleh Weber disebut dengan Vestagen. Nah, Vestagen ini dapat kita lawankan dengan istilah lain, yaitu Erklaren. Kalau Weber itu Vestagen, Durkheim itu Erklaren. Apa bedanya Erklaren dengan Vestagen? Kalau Vestagen, orientasinya adalah memahami. Nah, memahami itu apa? Memahami itu berarti mencoba untuk mengerti makna-makna subjektif yang ada di dalam diri individu ketika dia sedang berinteraksi dengan seseorang. Jadi makna subjektif yang dicari. Sementara kalau Erklaren tidak. Erklaren itu mencoba untuk menjelaskan. Nah, dalam konteks sosiologi, memahami dan menjelaskan itu beda. Kalau memahami itu, yang dipahami itu makna subjektif. Kalau menjelaskan, yang dijelaskan itu sesuatu yang ada di luar diri manusia. Sesuatu yang sifatnya objektif. Nah, beda. Kalau Vestagen itu, dia mencari struktur subjektif atau makna-makna subjektif yang ada di dalam diri individu. Sementara Erklaren itu mencari struktur objektif atau realitas yang ada di luar diri individu yang berupa struktur sosial dan peranata sosial. Nah, posisi individu juga berbeda antara Vestagen dengan Erklaren. Kalau dalam Vestagen, orang yang kita teliti atau informan yang kita teliti itu adalah subjek, sama-sama subjek dengan kita sebagai peneliti. Sementara kalau dalam Erklaren, informan itu adalah objek yang kita teliti. Oleh karena itu, karena dia objek, maka kita sebagai peneliti mencoba untuk menjelaskan realitas sosial itu dengan mengambil jarak dari realitas. Beda dengan Vestagen. Kalau Vestagen, karena orang yang kita teliti itu adalah subjek, maka untuk bisa memahami subjek, kita pun harus menjadi subjek yang ikut terlibat di dalam kehidupan si subjek, yang ikut terlibat di dalam kehidupan informan. Nah, penelitian ini yang kemudian biasa kita sebut sebagai penelitian kualitatif. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu gagasan Weber lain yang juga sangat penting tentang tipe ideal, atau apa yang oleh Weber disebut dengan tipe ideal. Tipe ideal ini ini masih berkaitan dengan metodologi. Kalau tadi kita bicara tentang Vestagen, nah sekarang kita bicara tentang tipe ideal. Tipe ideal ini berkaitan dengan bagaimana sebuah teori itu diciptakan, bagaimana realitas itu dipahami melalui teori-teori. Menurut Weber, tipe ideal itu adalah metode untuk membuat generalisasi dari gejala-gejala yang bersifat individual. Nah, ini menarik. Jadi walaupun sosiologi Weber itu sosiologi yang bicaranya di tingkat interaksi antar individu, tapi dia mencoba untuk melakukan generalisasi. Nah, generalisasi yang muncul dari pengamatan atau penelitian atau pemahaman terhadap gejala-gejala individual itu oleh Weber disebut dengan tipe ideal. Nah, bagaimana cara membentuk tipe ideal? Nah, tipe ideal itu dibentuk dengan memberikan penekanan pada satu atau beberapa gejala yang oleh peneliti dianggap lebih penting, lebih dominan daripada gejala-gejala yang lain. Jadi, sebuah realitas itu dipahami dengan mencoba untuk melihat sisi yang paling dominan dari realitas itu. Dengan demikian, maka sisi-sisi yang tidak dominan itu boleh jadi lalu diabaikan. Nah, bagi Weber, ini sah sebetulnya bisa dilakukan. Kenapa? Karena realitas itu sebetulnya terlalu kompleks. Sehingga mustahil dia bisa dijelaskan secara keseluruhan, itu mustahil. Oleh karena itu, lalu kemudian salah satu cara untuk memahami realitas itu adalah dengan menyederhanakan. Salah satu cara untuk menyederhanakan itu adalah dengan melihat sisi-sisi yang paling dominan, gejala-gejala yang paling dominan. Misal kalau kemarin kita bicara tentang
tipe-tipe tindakan. Misalnya ada tindakan rasional nilai, rasional instrumental, tindakan tradisional, tindakan afektif misalnya. Nah, pertanyaannya lalu kemudian, apakah kalau orang melakukan tindakan dan tindakannya itu dapat kita kategorikan sebagai rasional instrumental, maka berarti aspek tradisi atau aspek afeksi atau aspek nilai itu sama sekali tidak ada di dalam tindakan rasional instrumental itu. Belum tentu sebetulnya. Belum tentu, bisa jadi walaupun tindakannya itu tindakan rasional instrumental, tapi juga ada aspek perasaan yang terlibat di dalamnya. Hanya dia tidak dominan. Nah, tindakan seperti ini, walaupun melibatkan aspek tradisi, aspek afeksi, tetap disebut dengan tindakan rasional instrumental, karena yang paling menonjol, karakteristik yang paling menonjol itu adalah rasionalitasnya. Gitu. Jadi, cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan, tujuannya itu rasional, dan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu juga sifatnya rasional. Bahwa ada aspek tradisi, tetangganya juga melakukan hal yang sama, bapak ibunya juga melakukan hal yang sama, tapi kalau itu tidak dominan, maka dia disisihkan sementara waktu. Demi apa? Demi mendapatkan sebuah gambaran umum tentang realitas. Nah, itu cara yang pertama untuk menentukan tipe ideal. Cara yang kedua adalah membuat tipe ideal dengan memilih aspek-aspek dari suatu gejala yang kelihatannya sama dan konsisten. Gitu. Jadi gejala sosial itu kan banyak macam-macam. Gitu. Ada banyak hal. Tetapi ada gejala-gejala tertentu yang dia selalu berulang dari waktu ke waktu, konsisten dari waktu ke waktu. Ada gejala-gejala yang terlalu mudah berubah. Dia hilang pada satu waktu tertentu. Dia muncul pada satu waktu tertentu. Tapi ada gejala-gejala yang dia sangat konsisten, muncul terus gitu. Misalnya gini, kita mencoba untuk melihat apakah seseorang itu ketika bertindak itu cenderung melakukan tindakannya itu berdasarkan rasionalitas atau berdasarkan afeksi misalnya. Lalu kita amati kesehariannya, ternyata sebagian besar dari tindakannya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dia jauh lebih sering mendasarkan semua tindakannya itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Ya kadang-kadang dia ngikuti tradisi, tapi besoknya sudah tidak lagi, misalnya besoknya ini tidak pernah muncul lagi, tidak konsisten. Yang paling konsisten itu adalah tindakan-tindakan yang didasarkan pada rasionalitas. Nah, hal-hal yang paling konsisten seperti ini, yang ajak dari waktu ke waktu tetap ada, itu yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menentukan tipe ideal. Dan sekali lagi, hal semacam ini menurut Weber bisa dibenarkan. Kenapa? Karena realitas itu terlalu kompleks untuk bisa dijelaskan keseluruhan. Nah, itu kata Weber. Oke, di segmen berikutnya kita akan berbicara tentang tipe-tipe otoritas. Tipe otoritas itu gampang-gampangnya lanjutan dari tipe tindakan sosial yang beberapa minggu lalu sudah kita bicarakan di channel YouTube.